Bapa di dalam surga, terima kasih untuk waktu yang ada ini, yang Tuhan berikan kepada kami semua, untuk kami bisa bersama-sama beribadah pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan yang begitu besar bagi kami semua. Terima kasih buat berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Biarlah semuanya ini Tuhan akan membawa kami semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Apa yang kami terima dalam kehidupan kami akan membuat kami semakin dekat dengan Tuhan, untuk kami semakin setia mengiring Tuhan sampai seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah segala pujian, pengagungan yang kami naikkan kepadamu ini menjadi dupa yang harum bagi nama Tuhan. Sekarang saatnya Tuhan kami mau merenungkan firman-Mu, kami membutuhkan firman Tuhan untuk kami senantiasa memperoleh kekuatan di dalam kehidupan kami. Ketika kami menghadapi berbagai persoalan atau tantangan, kami menghadapi banyak masalah, kami tahu hanya satu solusinya, yaitu bahwa kami harus kuat di dalam Tuhan. Kami harus kuat dalam iman kami. Dan melalui firman Tuhan, kami akan mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang berbicaralah kepada kami semua. Roh Kudus akan menolong kami semua untuk mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara-saudara. Saya percaya kita semua tetap ada di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Bagaimanapun keadaan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, percayalah bahwa Tuhan baik buat kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang besar bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Alkitab mengatakan bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang penuh dengan harapan, Saudara. Percayalah bahwa kita memiliki pengharapan di dalam hidup kita, pengharapan yang kokoh seperti kapal yang memiliki sauh yang kuat, Saudara-saudara. Sekalipun badai gelombang datang, ya, kapal itu tetap kuat oleh karena ada sauh yang kuat. Pada sore hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk melihat bagian firman Tuhan yang mengajak kita untuk kita sebagai orang percaya bagaimana hidup kita yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di mana kita sudah diberikan karunia Roh Kudus dalam hidup kita. Itu mau kita hidupi di dalam hidup kita, saudara-saudara. Oleh sebab itu, judul firman Tuhan sore hari ini, saya beri judul Menghidupi Roh Kudus. Namun lebih dahulu saya ingin mengajak kita melihat teks kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-5, ayat 1 sampai yang ke-11. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai yang ke-11. Saya akan bacakan ayat-ayat ini, Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara masing-masing. Judulnya Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap ada dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Ayat 7. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu itu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar.
Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka menghadapi dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ini adalah kisah yang sangat menyedihkan, kisah yang tentunya kita tidak inginkan ini terjadi. Tetapi peristiwa ini saudara-saudara tidak lama setelah kejadian pencurahan Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Saudara, bahwa Allah memberikan Roh Kudus kepada kita, ya, itu dengan begitu rupa, saudara-saudara, dengan sebuah perjuangan yang besar, atau dengan sebuah usaha yang besar, saudara. Allah memberikan Roh Kudus kepada kita untuk kita mengalami kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, mungkin bisa dibantu next. Dalam Alkitab, saudara-saudara, kita bisa melihat sebetulnya ada 3 pokok besar. Ya, Roh Kudus diberikan dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita lihat di Kejadian pasal 2, Roh Kudus diberikan kepada manusia, kepada kita, supaya kita bisa hidup, ya, seperti yang saudara dan saya jalani atau kita lakukan, yaitu memberikan kehidupan kepada kita. Jadi kalau orang yang sudah mati, itu berarti sudah tidak ada roh di dalam dirinya. Roh Kudus atau Roh Allah sudah tidak ada. Yang kedua, Roh Kudus itu dikatakan memberikan pertolongan, Yohanes 14 ayat 16. Jadi Roh Kudus diberikan agar orang percaya khususnya mereka mendapatkan pertolongan. Kalau orang yang belum percaya, Bapak Ibu sudah baca di dalam Injil Yohanes pasal 14, 15 dan seterusnya, itu supaya mereka disadarkan, supaya mereka insaf, ya, mereka dipertobatkan oleh pekerjaan Roh Kudus yang ada. Bagi kita, Roh Kudus diberikan untuk menolong, Bapak Ibu Saudara, menyertai kita, ya, setiap hari, setiap saat di dalam pergumulan-pergumulan hidup kita. Roh Kudus ada bersama dengan kita, ya. Roma 8 ayat yang ke-28, ya, senantiasa bersama dengan kita. Dan yang ketiga, kalau kita lihat konteksnya di dalam Kisah Para Rasul, maka di situ dikatakan bahwa Roh Kudus diberikan untuk kita menjadi saksi. Saya yakin ini sudah tidak lagi asing bagi kita. Kita sudah sering mendengar bahwa Roh Kudus dicurahkan, diberikan kepada kita agar kita menjadi saksi-saksi Kristus. Nah, sayangnya saudara-saudara, Roh Kudus yang Tuhan berikan itu tidak hidup di dalam kita. Nah, saya memberikan judul ini mungkin akan agak bertolak belakang, saudara-saudara. Bagaimana Roh Kudus bisa mati? Roh Kudus itu tidak bisa mati, ya saudara-saudara. Roh Kudus itu Roh Allah, dia roh yang kekal, jadi tidak bisa mati. Tapi yang saya mau katakan, bagaimana Roh Kudus bisa mati di dalam diri kita, itu berarti Roh Kudus tidak berfungsi. Roh Kudus tidak berkarya di dalam hidup kita. Roh Kudus tidak memimpin hidup kita. Roh Kudus tidak menguasai kehidupan kita. Tetapi kita yang lebih menguasai Roh Kudus dalam hidup kita. Seperti Ananias dan Safira. Ananias dan Safira yang kita baca tadi, saudara, adalah satu contoh bagaimana Roh Kudus itu mati di dalam kehidupannya. Roh Kudus tidak bekerja, ya, bukan Roh Kudus tidak mau bekerja, Roh Kudus bekerja, tetapi tidak diberikan kesempatan, diberikan keseluruhan untuk memimpin, ya, menuntun dan menguasai kehidupan Ananias dan Safira. Justru malah mereka mendustai Roh Kudus. Jadi saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini yang sangat disayangkan, ya. Dan saya dulu tentunya mengalami hal ini, saudara-saudara. Ya, Tuhan memberikan rohnya di dalam diri saya, tetapi roh yang ada di dalam diri saya itu tidak hidup. Ya, saya lebih hidup, ya, saya lebih menguasai Roh Kudus. Ya, artinya saudara-saudara, hidup saya pada waktu itu tidak sungguh-sungguh, ya, tidak memuliakan Tuhan. Hidup saya seperti Ananias dan Safira. Untungnya saya tidak seperti Ananias dan Safira yang pada waktu itu kalau saya berbohong saya langsung mati, saudara-saudara, ya. Tetapi saudara-saudara, itu yang saya lakukan dulu. Ya.
Artinya Roh Kudus tidak hidup di dalam diri saya. Tetapi ketika saya sudah bertobat, lahir baru, saya sadar bahwa Roh Kudus yang diberikan kepada saya, kepada kita harus kita hidupi, saudara-saudara. Ya. Nanti beberapa analogi saya akan bagikan atau memberikan kepada kita. Jadi di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, tidak sedikit orang Kristen yang sama seperti Ananias dan Safira. Ya, berbohong, berdusta, ya, berbuat perbuatan dosa yang jelas-jelas Roh Kudus tidak ingin itu dilakukan, tapi kita melakukan, ya, korupsi, mencuri, berjudi, berzina, perbuatan-perbuatan daging lainnya yang dikatakan Galatia 5. Dan ini saudara-saudara tidak sedikit yang masih dilakukan oleh orang percaya. Dan dari situ saudara, perenungan ini muncul. Jadi malam hari ini firman Tuhan lebih kepada perenungan saudara ya. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, Allah ingin supaya roh yang diberikan kepada kita itu dihidupkan saudara ya, diaktifkan ya, berkuasa di dalam hidup kita. Dan kalau Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita itu hidup, berkuasa, maka saya percaya apa yang dikatakan oleh Lukas atau Kisah Para Rasul 1:8, kita akan menjadi saksi Kristus, maka itu pasti akan terjadi, akan bisa dilakukan oleh orang percaya. Nah pertanyaannya saudara, bagaimana kita menghidupi Roh Kudus? Ya, bagaimana supaya Roh Kudus itu kita hidupi dalam hidup kita? Nah kita akan belajar malam hari ini dari kehidupan Petrus. Memang saya ketika merenungkan firman Tuhan ini, kalau Petrus, mungkin ada yang berkata, ya Pak Pendeta, kalau Petrus kan rasul, ya bisa saja dia melakukan hal itu. Tapi saudara, ada orang-orang percaya lain yang bukan rasul. Seperti Stefanus, dia bukan rasul. Tapi dia seorang yang bisa menghidupi Roh Kudus di dalam dirinya, sehingga dia bisa menjadi saksi Kristus. Yang kita tahu di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 atau 8, di situ kita baca bagaimana Stefanus ya menjadi saksi Kristus dan akhirnya harus mati sebagai martir Allah, ya, mati syahid. Filipus sama saudara-saudara. Tapi malam hari ini saya mau mengajak kita melihat kepada Petrus yang barangkali akan lebih mudah untuk kita pahami karena ada beberapa ayat yang nanti saya akan ajak untuk kita lihat. Saudara, bagaimana Petrus, seorang yang dulu kita kenal juga seorang yang Roh Kudus itu tidak hidup di dalam dirinya, ya. Sampai satu kali dia harus berdusta bahwa dia murid Tuhan Yesus, dia mengatakan bukan murid Tuhan Yesus. Dia pengikut Tuhan Yesus, tapi dia mengatakan bahwa saya bukan pengikut Tuhan Yesus, sama seperti Ananias dan Safira. Tapi puji Tuhan, waktu itu Petrus tidak langsung mati, saudara. Nah tetapi ketika Petrus sudah bertobat, dia lahir baru, dalam Yohanes pasal 20, disitulah proses lahir baru Petrus, saudara. Nah kemudian dia menjadi seorang yang menghidupi Roh Kudus. Dan kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, bagaimana tokoh Petrus ini saudara menjadi tokoh sentral. Ya, sebagai seorang rasul ya. Tapi sebenarnya ada yang penerjemah mengatakan tokoh sentral dalam Kisah Para Rasul itu adalah Roh Kudus. Nah yang pertama saudara-saudara, yang membuat bagaimana Petrus itu menghidupi terus ya Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Saya melihat bahwa ini yang dilakukan Petrus, yaitu dia setia dalam beribadah. Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10. Saya tidak akan mengajak saudara membaca keseluruhan, tapi dikatakan Petrus rajin atau setia beribadah di bait Allah. Dia datang pada waktu itu pada hari petang ya. Pada sore hari dia datang ke bait Allah, yang kita tahu ketika dia datang ke bait Allah ada seorang yang lumpuh menghadang dia dan meminta sedekah, tapi kita tahu bagaimana akhirnya orang yang lumpuh itu disembuhkan oleh Tuhan melalui Petrus. Tapi dikatakan Petrus datang beribadah kepada Tuhan. Saya melihat ini yang membuat roh yang ada di dalam diri Petrus, Roh Kudus yang ada di dalam dirinya ini jadi hidup, saudara. Tetap berkobar, ya. Saudara, dalam beribadah sesungguhnya kita sedang menghidupi Roh Kudus. Oleh sebab itu, saya selalu mendorong jemaat atau Bapak Ibu Saudara-saudara untuk setia beribadah. Kenapa? Karena ketika kita setia beribadah, kita sedang menghidupi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Amin, saudara. Saya percaya di dalam ibadah kita memuji, menyembah Tuhan, di dalam ibadah kita berdoa, di dalam ibadah kita
sesungguhnya saudara-saudara sedang melakukan interaksi dengan Allah. Persekutuan dengan Allah, itulah yang membuat kita memiliki Roh Kudus hidup, ya. Roh Kudus itu yang ada di dalam diri kita tidak sekarat atau tidak mati, saudara-saudara. Contoh lain Daniel, dikatakan dalam Daniel pasal yang ke-6, ayat 1 sampai 28 diceritakan bagaimana Daniel seorang yang roh yang ada di dalam dirinya, Roh Kudus yang ada di dalam dirinya itu hidup. Sehingga kita lihat bagaimana Daniel tidak takut menghadapi perintah yang itu harus dia lakukan, dan itu bertolak belakang dengan imannya. Dia tidak menyangkali imannya, ya, seperti Hananias dan Safira menyangkal imannya. Tetapi Daniel tidak, dia tetap percaya kepada Tuhan, dia tetap menyembah kepada Tuhannya. Dan ternyata dikatakan Daniel adalah seorang yang setia beribadah. Dikatakan 3 kali sehari, saudara-saudara. Daniel pasal 6 ayat 11 dan 12, 3 kali sehari Daniel beribadah kepada Tuhan. Jadi kalau 1 minggu saudara bisa hitung ya berapa kali Daniel beribadah. Kalau kita, ya seminggu sekali saja saudara-saudara ya. Tapi persoalannya sekali lagi, seminggu sekali saja kita sudah ada yang tidak melakukannya. Ada yang tidak beribadah kepada Tuhan. Ada yang tidak berdoa di rumahnya. Tapi Daniel sebagai satu contoh lagi, kita belajar bagaimana menghidupi Roh Kudus dalam diri kita seperti Daniel. Kalau kita lihat di dalam Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai 13, saudara, itu juga ada perintah bahwa supaya bangsa Israel harus beribadah kepada Allah. Karena ketika bangsa Israel tidak beribadah kepada Allah, kepada Yahweh, Yehova, maka roh mereka akan mati, saudara. Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, janganlah meninggalkan persekutuan kita. Jangan meninggalkan ibadah-ibadah kita. Jadi saudara-saudara, jelas bahwa Tuhan mau supaya kita setia beribadah itu oleh karena Tuhan mau supaya roh yang ada di dalam diri kita menjadi hidup, saudara-saudara. Roh yang ada di dalam diri kita yang sudah diberikan oleh Tuhan, Roh Kudus itu berkarya dan menguasai hidup kita. Sebuah biji atau benih, saudara-saudara ya, yang saudara pasti sudah tahu, kalau tidak ditanam itu, ya biji atau benih itu pasti akan mati ya. Tapi kalau biji atau benih itu kita tanam di tanah, kita taruh di tanah, maka benih itu akan hidup. Ya saudara-saudara, akan tumbuh dia dan menjadi sebuah pohon yang besar dan berbuah. Sama halnya dengan kehidupan kita. Ketika kita setia beribadah, maka kita sedang menghidupi roh kita, saudara. Dan ketika Roh Kudus hidup di dalam diri kita, saya percaya hidup kita akan terus bertumbuh, iman kita semakin kuat, dan kita bisa menjadi saksi Kristus. Amin, saudara-saudara, menjadi saksi Kristus seperti yang dikatakan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Seorang yang bernama Awe Tozer, saudara-saudara, dia seorang penulis buku, tapi juga seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia mengatakan, tanpa ibadah kita akan mengalami sengsara. Ya, artinya saya tahu bahwa ketika tidak ada ibadah, hidup kita akan sengsara, hidup kita akan mati seperti yang saya katakan tadi. Roh Kudus itu tidak lagi bekerja dalam hidup kita. Jack Hayford mengatakan, kalau kita beribadah menyembah Tuhan, maka sesungguhnya kita akan menjadi seperti yang kita sembah, atau seperti Tuhan yang kita sembah. Dan sekali lagi ini mau menegaskan bahwa inilah yang akan menghidupi Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara dan saya. Sehingga Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan dengan begitu rupa, saudara-saudara. Tadi di awal saya sudah mengatakan bagaimana Tuhan memberikan Roh Kudusnya itu, ya, bukan dengan hal yang mudah, saudara. Ya, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita itu dengan sebuah perjuangan yang besar, ya, dengan sebuah sesuatu yang tidak mudah, gitu, saudara. Tapi sayangnya kadang-kadang kita tidak menghargai Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Ada seorang yang bernama Eric Henry Liddell, saudara. Dia seorang pelari dari Skotlandia. Ini menarik karena waktu saya baca kisahnya, dia seorang pelari yang juara, saudara-saudara ya. Di Olimpiade atau di berbagai pertandingan dia juara, lari 100 meter. Dia juga seorang Kristen. Namun pada satu kali dalam Olimpiade Paris, saudara-saudara, dan bertepatan pada hari itu, ya, perlombaan yang dimulai lari 100 meter itu adanya hari Minggu. Ya. Lalu
si Henrik Liddell ini, saudara-saudara, Eric Liddell ini, dia mengatakan kepada pelatihnya, saya kalau hari Minggu saya beribadah dulu. Ya, saya tidak bisa mengikuti pertandingan. Wah, ini membuat saudara-saudara orang-orang jadi dikatakan dari situ orang tidak senang, ya, ada yang mengecam keputusannya itu, ya, ada yang menjelekkan dia, menganggap bagaimana Erik ini ya. Dan seterusnya, pokoknya itu yang dialami saudara. Tapi dia tetap, karena dia merasa bahwa saya harus beribadah pada hari Minggu. Akhirnya dilewatkan itu saudara. Yang diharapkan pada hari itu adalah dia menjadi juara lari 100 meter. Tapi kemudian besoknya atau berikutnya dalam lomba lari 400 meter, maka dia ditempatkan di situ dan dia juara saudara. Ya, akhirnya dia bisa membawa medali emas juga kepada negaranya. Dia bisa menang di lari 400 meter itu saudara. Dan ini dia merasa bahwa ini karena kesetiaan dia kepada Tuhan. Kesetiaan dia dalam beribadah kepada Tuhan. Jadi sudah dikasih dalam Tuhan, ini ada hanya sebuah ilustrasi yang ingin mengingatkan kita atau mendorong kita biar kita juga mau setia beribadah. Amin saudara. Apalagi perintah Tuhan jelas kalau kepada bangsa Israel, jangan tinggalkan hari Sabat. Walaupun bagi kita hari Sabat itu bukan hari Sabtu, ya, bagi kita hari Sabat hari Minggu. Tapi mungkin ada yang menganggap itu hari Sabtu, hari Jumat, ya, Kamis dan sebagainya, tidak menjadi masalah. Tapi yang penting adalah kita beribadah kepada Tuhan. Mengambil waktu kita beribadah kepada Tuhan. Karena waktu kita beribadah, kita sedang menghidupi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Itu yang dilakukan oleh Petrus, saudara-saudara. Dia juga setia, walaupun seorang rasul, dia setia beribadah. Nah, yang kedua apa yang dilakukan oleh Petrus, saudara-saudara? Yang kedua, saya melihat bagaimana Petrus menghidupi roh yang ada di dalam dirinya, Roh Kudus itu dengan cara bersaksi. Walaupun kita baca, Kisah Para Rasul 1 mengatakan bahwa ketika Roh Kudus memenuhi orang percaya, memenuhi mereka menjadi saksi Kristus. Tapi ketika mereka sudah menjadi saksi Kristus, atau ketika mereka sudah menerima Roh Kudus, kalau mereka tidak bersaksi, maka itu juga sedang mematikan Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Jadi saudara, saya melihat bahwa ketika Petrus bersaksi, Petrus itu sedang menghidupi Roh Allah yang ada di dalamnya atau Roh Kudus. Saudara, bersaksi adalah menceritakan kasih Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan. Ya, bersaksi itu bukan berkhotbah, bersaksi itu bukan mengajar, bersaksi itu sederhana saja ya saudara-saudara. Yaitu kita menceritakan tentang Kristus kepada orang lain. Dan itu sesuatu yang tidak berat, ya, sesuatu yang tidak sulit sebetulnya. Memang saudara-saudara kita perlu belajar, kita perlu minta pimpinan Roh Kudus, tapi kalau sekedar bersaksi saudara-saudara, wah itu gak susah. Ada seorang berkata begini saudara, waktu dia dapat kesempatan berkhotbah, ya saudara-saudara, sebelum dia berkhotbah, dia dikatakan saya nggak bisa Pak berkhotbah, saya sulit berkhotbah, ya. Pokoknya dia bukan karunianya, saya nggak bisa berkhotbah, saudara-saudara. Lalu kemudian karena dia mengatakan bahwa saya kadang-kadang sulit bicara, ya, apalagi kalau sudah di depan orang. Tapi satu kali saudara-saudara dia berkhotbah, ya, dapat kesempatan menyampaikan firman Tuhan. Tahukah saudara? Ya, waktu dia berkhotbah, enggak sebentar saudara, enggak cepat, ya, seperti yang dia pikirkan, yang dia khawatirkan, yang juga mungkin diduga oleh orang atau teman-temannya. Justru dia malah bisa berbicara panjang ketika dia sudah di balik mimbar dia berkhotbah, saudara-saudara. Ya, jadi sebetulnya itu bukan sesuatu yang sulit. Ya, orang kadang-kadang kalau sudah bicara itu susah berhenti. Ya, kalau mulai bicara susah, tapi kalau sudah bicara susah berhenti. Nah, tetapi sudah dikasih dalam Tuhan, bersaksi itu memang perintah Tuhan bagi kita, ya, kepada setiap orang percaya. Itulah sebabnya mengapa kita dikatakan haruslah kamu menerima Roh Kudus, memenuhi kamu supaya kamu bisa menjadi saksiku. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dan murid-murid sudah melakukan itu, saudara-saudara. Kalau saudara baca dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 41 sampai 47, itu bagaimana orang percaya pada waktu itu mereka
ya, bersaksi satu dengan yang lainnya. Dimulai dari lingkungan yang kecil. Kemudian dikatakan oleh firman Tuhan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi mereka bersaksi dari keluarga mereka sendiri, ya, orang dekat dan seterusnya. Yang jelas saudara-saudara, ketika kita bersaksi, ketika kita menceritakan tentang Kristus kepada orang lain, sebetulnya kita sedang menghidupi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Amin, saudara. Kita sedang menghidupi Roh Allah yang ada di dalam diri kita. Karena yang kita ceritakan, yang kita saksikan, itu mengenai karya Roh Allah atau Roh Kudus. Atau menceritakan tentang kasih Kristus. Saudara, memang ada dua bentuk kesaksian ya. Kalau kita lihat ada dua, yaitu dapat dilakukan dengan perkataan atau perbuatan. Bersaksi atau menyaksikan Kristus itu bisa dengan dua bentuk, saudara. Ya, perkataan dan perbuatan. Kalau perkataan, mungkin ada yang bilang, Pak, kalau dia orang bisu bagaimana bisa? Ya dengan perbuatan. Kalau perbuatan pasti tidak bisa ditolak, saudara. Semua orang bisa bersaksi dengan perbuatan. Dan saudara, Petrus juga bersaksi dengan perbuatannya. Kita tahu Petrus adalah seorang yang tadi yang menunjukkan kesetiaannya dalam ibadah. Petrus juga saya percaya orang yang memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Ya, Kisah Para Rasul pasal 6. Dan saya percaya Petrus juga adalah seorang yang murah hati. Walaupun tidak banyak catatan mengenai bagaimana Petrus memberi. Tapi karena fokusnya bukan di situ, bersaksi melalui perkataan mereka, maka itu yang kita lihat dalam Kisah Para Rasul. Tapi ada contoh lain, saudara-saudara. Dorcas di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 42 juga adalah seorang yang bagaimana dia menghidupi Roh Allah di dalam dirinya dengan dia melakukan perbuatan atau bersaksi dengan perbuatan. Dia membuat pakaian-pakaian buat orang-orang yang miskin. Dia buatkan pakaian, zaman dulu ya mungkin dibuat, saudara-saudara. Kalau zaman sekarang kita nggak buat ya, kita beli saja, kita kasih ke orang miskin. Tapi itu bentuk perbuatan yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kita bersaksi kepada orang lain. Dan saya percaya di situ kita sedang menghidupi Roh Allah yang ada dalam diri kita. Petrus, saudara-saudara, bukanlah seorang yang sempurna, tetapi Petrus dia berusaha, saudara-saudara. Kalau saudara baca, Petrus juga pernah masalah satu kali dengan Paulus nanti ya, saudara-saudara. Ya, tetapi bagaimana Petrus dia belajar menghidupi Roh Allah di dalam dirinya. Roh Kudus yang sudah diberikan ya dalam Kisah Para Rasul pasal 2 dicurahkan kepada mereka, maka itu dijaga benar-benar oleh Petrus. Dan sore hari ini atau malam hari ini saya mengajak kita semua, saudara-saudara, untuk kita jangan membiarkan Roh Allah yang ada di dalam diri kita ini jadi sekarat atau mati, saudara ya, atau tidak bekerja, tidak berfungsi. Tapi biarlah kita menghidupinya, ya. Sama seperti sekarang ini, saudara-saudara, kalau kita ingin sehat, ya, kalau kita ingin sehat, maka kita tidak bisa berdiam diri, kan, saudara ya. Kita harus berolahraga, ya kan, harus bergerak, harus makan yang sehat dan sebagainya. Ya, saudara-saudara, zaman sekarang ini akan sulit juga olahraga ya, gara-gara dibatasi, jadi mau olahraga juga susah. Tapi tidak ada alasan, ya kita bisa olahraga di mana saja, kapan saja. Nah, hal yang sama saudara-saudara, dengan roh yang ada di dalam diri kita juga kita harus hidupi. Tidak ada alasan, tidak bisa. Tidak ada alasan tidak bisa beribadah. Seperti sekarang ini, wah Pak Pendeta, kan gereja sekarang ditutup, ya kita tidak bisa beribadah. Kan pemerintah melarang untuk kita bisa beribadah. Atau kita beribadah, saudara, tidak ada alasan, kita tetap bisa beribadah di rumah seperti sekarang ini, ya. Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah yang sedang dilaksanakan saat ini dari rumah dan bisa beribadah bersama-sama. Walaupun tantangannya berat, saudara ya, beribadah dari rumah itu tantangannya tidak mudah. Ya, awal-awal ketika pandemi ini muncul, lalu saudara-saudara gereja akhirnya ditutup dan saya sendiri sebagai hamba Tuhan mau beribadah di rumah, saudara-saudara. Berat rasanya, ya. Bangun tidur yang harusnya jam 8.30, kan waktu itu saya mimpin di cabang, jadi ibadahnya jam 8.30. Mau bangunnya malas-malasan karena sudah dikatakan bahwa kita tidak ada ibadah di gereja, ya. Jadi ibadah di rumah masing-masing. Saudara-saudara, ini yang tidak mudah ya. Ya tidak sedikit yang akhirnya kita nggak ikut ibadah sudah, ya. Online tetap jalan, tapi kitanya tidur. Ibadah online tetap jalan, kitanya nggak tahu ngapain, saudara ya. Bahkan kemarin ada teman yang cerita, dia bilang begini, Pak Jimmy tahu nggak? Ya, justru pendeta ini cerita.
jemaatnya banyak yang terkena COVID itu bukan karena lagi ada ibadah. Justru lagi ditutupnya ibadah, jemaatnya banyak kena. Loh kok bisa? Kan logikanya waktu ibadah baru jemaatnya kena gitu ya, ngumpul-ngumpul. Enggak, ternyata ketika ibadahnya online, tidak ada ibadah di gereja, mereka tetap berpergian kemana-mana jemaatnya. Ya, kumpul-kumpul, naik sepeda ke sana kemari katanya ya, kumpul-kumpul juga. Jadi kenanya bukan di gereja, kenanya di luar saudara ya. Ini cerita ya saudara-saudara yang ironis sebetulnya ya. Sehingga ada orang takut ke gereja, ya, takut beribadah di gereja. Nah saudara-saudara, jadi tidak ada alasan kita tidak beribadah kepada Tuhan. Kita harus beribadah, apakah dari rumah, ya, di gereja nanti kalau sudah diizinkan, di mana saja kita bisa beribadah. Yang kedua, tetaplah bersaksi saudara, bercerita. Mungkin tidak harus kepada orang yang belum percaya, kepada orang yang sudah percaya pun kita harus bersaksi saudara. Mengapa? Karena saya tahu tidak semua orang yang sudah Kristen itu imannya lagi kuat, ya. Imannya lagi dia tidak ada masalah, lagi tidak down. Jadi waktu kita bersaksi bisa jadi kita sedang menguatkan imannya, ya, mengangkat imannya, meneguhkan dia. Jadi kemudian dia bangkit imannya dengan kesaksian kita, saudara-saudara. Jadi saya percaya kesaksian itu punya kuasa yang luar biasa. Dan itu sedang menghidupi roh Allah atau roh kudus yang ada di dalam diri kita. Puji Tuhan saudara. Jadi biarlah kita semua Bapak Ibu Saudara mulai sadar bahwa kita harus menghidupi roh kudus yang ada di dalam diri kita. Bagaimana caranya? Enggak usah susah-susah atau enggak susah saudara-saudara ya. Hanya belajar dari Petrus, setia saja beribadah dan setia bersaksi. Itu bisa membuat roh kudus yang ada di dalam diri kita akan terus hidup. Dan kita akan menjadi saksi Kristus yang efektif dan luar biasa. Haleluya. Mari kita berdoa.